Shalom, saudara sekalian para pemirsa Yaski TV. Semoga Anda dalam keadaan sehat dan berlimpah sukacita di dalam Tuhan. Cerita Kasih adalah kumpulan cerita program misi baik online maupun onsite Radio Heartland Network. Di cerita kali ini kita akan menyaksikan cerita kasih dari Ibu Sari. Selamat menyaksikan. Nama saya Bu Sari, tinggal di daerah Pondok Pucung, Jombang, Ciputat. Mengenal radio Heartland itu kira-kira 5 tahun yang lalu. Yang saya dengar kadang-kadang itu sentuhan hati, terus firman Tuhan juga yang dari hari Minggu, yang jam 7 pagi juga. Nah dari situ saya merasakan, mendengarkan firman-firman Tuhan yang disiarkan oleh Radio Heartland ini membawa perubahan dalam hidup pribadi saya, terutama untuk mengarahkan kepada anak, mantu, cucu, apa yang saya dengar, apa yang saya dapatkan ini bermanfaat untuk keluarga saya. Supaya ada perubahan dalam hidup saya, semakin dekat dengan Tuhan, semakin ada satu hubungan antara Tuhan itu tidak jauh. Kadang-kadang kita merasakan kekosongan, sehingga kita setelah mendengar firman-firman Tuhan yang disiarkan oleh Radio Heartland ini membawa dampak yang sangat besar dalam kehidupan rohani saya. Saya cerita kan, saya suka nitip itu kalau buat transferan ke hamba Tuhan di pedalaman kan. Jadinya saya suka nitip, terus saya suka ceritain gitu. Saya bilang kehidupan itu hamba Tuhan yang di sana tuh butuh gitu, butuh uluran tangan dari pendengar, saya bilang gitu. Dia kadang-kadang suka dengerin juga gitu, dia bilang, oh gitu toh, kalau kita mau ini kemana, saya kasih tuh nomor rekeningnya gitu, saya kasih. Terus dia bilang, ya nanti coba kita ini, kita ini juga gitu kalau ada kesempatan, dia bilang gitu. Saya juga bawa, ini juga tadi saya kasih tahu gitu bahwa nanti nih ada yang datang, saya bilang gitu. Nah itu mau wawancara, mau cari tahu sampai di mana kita ini mendengarkannya, saya bilang gitu, ada perubahan apa. Nah, terus oh gitu toh gitu. Jadi dia nih, ini masih, anak saya ini di tempat lingkungan saja cool aja nih, masih agak karena dia masih fokus tuh sama anak gitu loh, sama anak. Jadinya capek gitu, lelah gitu jadinya. Kerja juga ya? Iya kerja. Kalau yang satu tuh nggak kerja tuh. Tapi ya itu repot gitu. Sedangkan di tempat kerja, di tempat yang gereja ini aja poolnya tuh waktu itu ngikutin cuman yang semangatnya waktu COVID. Saya kalau pool kan suka bersaksi, ya kan? Saya bilang, tapi kalau saya ceritain ini sama temen gereja saya, baik itu cool gitu tuh, itu dia kayaknya pantangan gitu. Karena dia bilang gini, saya terus terang aja, saya bilang, saya dengerin, saya bilang, orang ini firman kok. Ya kan, saya bilang, ini firman kok. Terus cuma dia bilang gini, gereja kita tuh misinya apa? Visi misinya apa? Nanti kalau kamu tuh denger pendeta yang lain, nanti kamu tuh dibawa arahan yang nggak bener. Dia bilang gitu. Jadi sama sekali nggak tahu itu yang namanya radio Heartland gitu, nggak tahu gitu. Jadinya
anti. Jadi dia tuh fokusnya ke pemimpinnya, ya ke Pak Nikonya. Jadi dia mau ngomong ini ke pendeta ini nggak mau dia. Kalau saya sih istilahnya nggak fanatik gitu ya. Kalau saya gitu, memang dari orang tua juga dulu juga nggak fanatik, belum masuk Kristen gitu. Dia ngikutin yang karismatik, ya kan dulu kan dari keluarga kan Katolik, ya kan. Nah dia pas ngikutin karismatik tepuk-tepuk tangan gitu, istilahnya tuh kasarnya nggak norak. Ya tepuk tangan gitu, dia seneng gitu. Kan kalau di Katolik kan nggak ada tepuk-tepuk tangan gitu kan. Nah, jadi anaknya nurunin gitu. Nurunin orang tua yang nggak fanatik gitu, ngelihat gitu. Nah, anak-anak pun nggak gitu. Iya, iya lebih bijak, iya. Waktu itu kan saya kan keadaannya tuh bentrok gitu ya sama mantu saya nih. Gitu. Terus saya tuh keluar kata-kata yang nggak enak gitu. Saya katain dia gitu. Terus tiba-tiba tuh ya ini mau percaya nggak percaya gitu ya. Setelah saya kan di situ kan di Alkitab ada kan kalau kita merendahkan ya kan merendahkan seseorang Tuhan yang akan meninggikan ya kan. Jadi saya gini pas waktu bentrok gitu pas waktu lagi keadaannya itu kok setelah dengerin sentuhan hati terus firman yang itu kok ini ya jawabannya gitu ya. Gitu loh. Jelas gitu bahwa kita ini jangan istilahnya tuh meluap dari hati. Jadi harus tenang, ya kan? Sabar, mengendalikan diri. Nah itu yang baru terpikir, gitu, terucap dengan kata-kata yang lembut. Nggak bisa. Dia bilang gitu, kalau lagi keadaannya kita lagi panas, hati kita, terus kita keluar kata-kata gitu kita serang, yaitu yang menimbulkan satu yang antara mantu sama saya nih jadinya dia tuh berpikir gini, kok udah dengerin firman, udah setiap hari gitu kok kelakuannya kayak gini. Maka setelah itu saya bilang sama mantu saya minta maaf ya. Walaupun ini saya dengerin firman, masih juga jatuh lagi. Saya belum kuat, saya bilang gitu. Tapi ya dengerin itu lagi, dengerin sentuhan hati itu tuh kok firmannya itu buat saya itu mengena benar-benar mengena. Setiap ini terus dengerin lagi, kena lagi. Setiap ini dengerin lagi, oh begitu. Jadi semakin lama itu ada perubahan. Ada perubahan. Jadi saya bisa mengendalikan diri gitu. Jadi kalau seperti ini ya harusnya begini, seperti ini harusnya begini. Jadi saya tentuin gitu bahwa memang satu-satunya jalan ini kita bukannya kepada manusia yang meminta nasihat, tapi setelah kita mendengar firman itu kita terbuka, hati kita terbuka, pikiran kita terbuka, iman kita tambah lagi dikuatkan. Apalagi ini kan setiap hari ya kita itu dengar firman gitu. Nah itu kalau misalkan saya bangun jam 3 nih, kalau bangun jam 3 itu kan baca Alkitab. Nah nanti kadang-kadang misalnya jam 4 itu saya tunggu tuh nanti sampai jam 5. Setelah saya dapat renungan, terus dapat sentuhan hati. Nah nanti dari situ ya kadang-kadang ya kalau udah kerja, karena kan saya tinggal sendiri kan, jadi saya udah habis selesai nyapu apa gitu, saya duduk lagi di ranjang gitu. Sekalian baca firman sambil buka Alkitab. Oh nih suruhnya ini gitu. Ya kerinduannya ya kalau selama ini sih udah tercukupin ya kalau buat saya nih sebagai pendengar. Kalau memangnya misalnya mau ditambah lagi, misalnya kayak Mandarin gitu, ya lebih bagus lagi. Mungkin kan ada orang kan yang bahasanya kan macam-macam kan. Ya kan pendengar itu kan kayak misalnya kayak yang jam 7 tuh bahasa Inggris diterjemahin ke Indonesia. Ada kalau nggak salah yang jam 6 ya, jam 6 apa setengah 7 itu Inggris tuh. Itu nggak ada terjemahan itu. Jadi ini kebetulan satu bahasa Inggris diterjemahin ke bahasa Indonesia. Ada itunya penterjemahnya. Jelas bagus kok. Udah bagus kok, udah. Tapi kalau memangnya mau ditambah lagi lebih bagus lagi.
Ibu Sari adalah pendengar setia Radio Heartline. Program ini bisa menguatkan imannya serta menyerahkan setiap pergumulannya dalam doa dan lebih mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidupnya. Demikian cerita kasih kali ini. Semoga menjadi berkat dan dapat menginspirasi saudara untuk mengambil bagian dalam pelayanan. Untuk mendukung program pelayanan misi Yayasan Yaski, Anda bisa berdonasi supaya program ini terus berjalan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Program ini didukung oleh Yayasan Yaski, Yaski TV, Yaski Radio, Heartline Network. Anda pun dapat membagikan cerita kasih di email di bawah ini. Jangan lupa untuk subscribe dan share untuk mendapatkan video-video kabar baik dalam iman kepada Tuhan. Yaski TV membangun iman, pengharapan, dan kasih. Tuhan Yesus memberkati.